Shalom, menyapa saudara-saudara sebangsa setanah air yang sekarang menyaksikan tayangan video saya dari Indonesia. Saya ingin mengawali dengan secangkir kopi. Cukup menghangatkan badan. Ini saya berada di Hotel Plaza Crown di wilayah Dead Sea, Laut Mati. Namun ini berada di sisi Yordan, tidak di sisi Israel, dan Anda bisa melihat di sana bukit-bukit ya dengan sinar matahari, dengan terpaan sinar matahari, dan ini adalah Laut Mati. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang sering dilontarkan kepada umat Kristen, yaitu istilah yang berkaitan dengan ajaran Tritunggal Maha Esa, bahwa Allah itu adalah satu hakikat dalam tiga pribadi. Apakah ini Alkitabiah? Saya harus katakan bukan hanya Alkitabiah, ini adalah ajaran yang rasuliah. Karena kalau saya hanya mengatakan Alkitabiah, itu bisa memancing tafsir bebas. Para teolog dari abad 20 yang tidak memiliki kontinuitas sejarah dengan para rasul, murid dari muridnya para rasul tidak bisa cross check. Tetapi apabila saya katakan Alkitabiah, lebih daripada itu rasuliah. Artinya ini ajaran yang secara apostolik bisa ditemukan kesinambungannya dari generasi ke generasi. Oke, apakah ada dalam Alkitab kata pribadi seperti yang dipakai dalam istilah dogmatika Kristen dan juga kata hakikat? Nah, saudara-saudara, sekalipun dalam perkembangannya istilah-istilah itu dimaknai lebih mendalam, tetapi istilah itu ada dalam Alkitab. Bahasa Yunaninya hakikat itu adalah ousia, sedangkan pribadi itu hipostasios, di mana kita bisa mendapati dua istilah itu. Pertama, pada doa Bapa kami, itu pada Injil Lukas dan Injil Matius ya. Saya ingin mengutip Lukas pasal 11 ayat 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Bahasa aslinya itu ada kata-kata ton arton imon, ton epiusion tokat emeron. Jadi roti kami untuk hari ini yang menjadi bagian kami, epiusion, berikanlah kepada kami. Nah, di Timur Tengah orang makanannya kan roti, artinya makanan kami. Tapi karena di sini ada kata epiusion, itu artinya keberadaan. Kalau dikaitkan dengan anugerah berupa makanan yang Tuhan berikan kepada kita, itu keberadaan yang sifatnya fisik, yaitu bisa diterjemahkan properti. Sehingga anak yang hilang itu, dalam kisah anak yang hilang itu, dia mempertanyakan bagiannya, propertinya. Itu juga kata usion, ya, ousia atau usion. Nah, kata usion itu apabila diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari adalah keberadaan. Nah, tentu konteksnya berbeda-beda. Kalau dia diterjemahkan dalam konteks misalnya pemberian anugerah berupa rezeki sehari-hari, itu artinya keberadaan dalam pengertian makanan, dalam pengertian pakaian, rezeki dan seterusnya. Tapi kalau dikaitkan dengan keberadaan Tuhan, ya artinya keberadaan metafisik. Makanya kata ada itu kan bisa berarti ada secara fisik dan ada secara metafisik. Keberadaan Tuhan itu kan ada secara metafisik. Ya, apakah kata-kata ini juga dijumpai dalam Alkitab? Ya jelas dua ayat tadi. Sekalipun dalam pemaknaannya itu menjadi lebih mendalam karena apa? Diterangi oleh refleksi apostolik dari para rasul memahami ajaran dari Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya menggugat istilah ini, misalnya kan konteksnya dalam hubungan lintas agama, bukan hanya kata Tritunggal yang tidak ada dalam Alkitab,
Kata satu hakikat tiga pribadi juga tidak ada dalam Alkitab. Sebentar, saya jelaskan satu-satu. Satu hakikat, satu keberadaan. Itu di dalam agama apapun juga, yang namanya kitab suci sebagai induk ajaran, itu tentu direfleksikan lebih lanjut dalam bentuk ajaran. Misalnya dalam Islam, Tuhan itu disebut zat misalnya. Kata zat itu kan juga tidak ada dalam Quran. Dalam makna zat dalam pengertian metafisik, tidak ada dalam Quran. Yang ada itu adalah zat dalam pengertian keberadaan fisik. Misalnya ya, Iram Datil Imad. Iram, keberadaan kota yang berbenteng-benteng. Nah, tentu ungkapan Iram Datil Imad, dat ini tidak sama maknanya dengan dat yang diterapkan bagi Allah. Seperti itu pula sebetulnya kata ousia. Dan yang kedua adalah kata hipostasis. Maka kita menemukan istilah mia ousia tres hipostasis. Satu keberadaan, satu hakikat di dalam tiga hipostasis. Nah, kata hipostasis itu misalnya dijumpai dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kata gambar wujud Allah itu diterjemahkan dari bahasa Yunani hypostasios. Tis karakter, tis hypostasios auto. Dia adalah gambar karakter dari personalitas Allah, dari hipostasis Allah. Ini berbicara tentang posisi Kristus dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, saudara-saudara, kata hipostasis ada dalam Alkitab yang kemudian itu menjadi istilah baku dalam ajaran Tritunggal Maha Esa. Nah, pertanyaannya, bagaimana perkembangan istilah itu? Memang kalau Anda membaca teks asli dokumen Konsili Nikia khususnya pada pengakuan iman, kata ousia dan kata hipostasis itu masih dimaknai dengan makna yang sama. Tetapi kemudian pada konsili berikutnya, karena bapak-bapak gereja itu menggumuli ajaran ini sesuai dengan petunjuk kitab suci dan ajaran yang terus sampaikan dari Yesus kepada para rasul, misalnya Yohanes, dari Yohanes kepada muridnya namanya Polikarpus, sehingga Polikarpus itu wafat syahid dengan memuja Bapa, Putra dan Roh Kudus, di mana kemuliaannya kekal bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu Polikarpus memiliki murid namanya Irenaeus yang menulis 4 kitab tebal yang berkenaan dengan jawaban terhadap kaum bidat. Kemudian dari Irenaeus punya murid namanya Hippolytus dan seterusnya sampai kepada bapak-bapak konsili, sampai kepada gereja modern. Nah, pertanyaannya, dari mana refleksi gereja itu dalam kitab suci bisa dipertanggungjawabkan? Sumbernya dari mana? Pertama dari Kristus sendiri. Yesus ketika memberikan amanat yang dikenal dengan Great Commission atau amanat agung, dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam teks bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan dalam nama itu dalam nama dalam bentuk tunggal. Esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos. Di sini tidak digunakan kata onomata. Dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani juga sama. Disebutkan Beshem ha'ab, Vihaben, Viruah hakodes. Tidak dikatakan nama-nama semot, tapi Shem. Begitu juga dalam bahasa Arab. Bishim Aba, Wibra, Viruha dihutsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi pribadi Tuhan yang mengungkapkan diri sebagai pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus itu satu wujud adanya. Lalu bagaimana kata hipostasis ini bisa dipahami? Apakah sama dengan pribadi manusia? Nanti dulu. Saya ingin tunjukkan tentang kata Beshem, dalam nama. Maka kemudian gereja kuno, secara khusus kalau Anda melihat liturgi di gereja-gereja timur, baik ortodok maupun katolik Ritus Timur,
maka kita mengawali doa dengan tanda salib itu dengan Bismillah walibni warahil kudus al-ilahil wahid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ditegaskan yaitu Allah yang esa, Elohim Echad, ya. Beshem ha'ab wihaben wiruah hakodes ha Elohim Echad. Kenapa Elohim Echad? Karena kata Echad, kata wahid, kata esa itu merujuk kepada sang nama yang bentuknya tunggal tadi. Jadi dalam wujud ilahi yang satu, ada firmannya yang kekal dan ada rohnya yang kekal, yang diam di dalamnya sepanjang segala abad kemuliaan baginya. Nah, saudara-saudara, lalu kata pribadi di sini tentu bukan pribadi dalam pengertian pribadi yang terpisah. Lalu ketika saya mengutip Tertullian, orang mengatakan Tertullianus itu bisa salah. Ya betul lah, setiap bapak gereja itu bisa memiliki kelemahan. Tetapi yang menjadi dasar dari ajaran ini bukan orang per orang, tapi konsili. Konsili itu sendiri dasarnya dari Alkitab. Ketika gereja mula-mula, gereja Yerusalem yang berlatar belakang Yahudi, banyak orang-orang Farisi yang menjadi percaya dan ingin memaksakan hukum Yahudi kepada orang Goyim, orang non-Yahudi, jemaat non-Yahudi. Padahal dari semula, sejak abad ketiga sebelum Masehi, Anda sudah bisa menemukan sebuah dokumen namanya Sefer HaYuvelim di antara naskah-naskah Laut Mati. Tahun 2017 malah ditemukan lagi Sefer HaYuvelim itu di gua ke-12 di Dead Sea Scroll di wilayah Wadi Qumran Laut Mati ini. Itu artinya apa? Di dalam buku dokumen Yahudi, tentu ini bukan Alkitab tapi semacam tafsiran terhadap Alkitab, itu sudah ada yang namanya 7 hukum Nuh, dan itu berlaku bagi orang-orang bukan Yahudi. Maka kalau dari awal Alkitab sudah mengenal yang namanya pluralisme hukum, maka kita tidak bisa memaksakan hukum Taurat kepada orang yang bukan Yahudi. Itu dasarnya, saudara-saudara. Nah, berdasarkan kesepakatan, bukan hanya kesepakatan, ini adalah ajaran Alkitab sendiri tentang pluralisme hukum tadi, maka para rasul merujuk kembali sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci, bahwa bagi orang Yahudi berlaku hukum Yahudi, bagi orang Goyim berlaku hukum Nuh, yang disimbolkan dengan kutaruh gandewaku, kutaruh busurku di atas awan, sebagai perjanjian antara aku dan engkau. Dan saudara-saudara, maka gereja kemudian memutuskan atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Putusan Roh Kudus lewat putusan kami. Artinya apa? Gereja itu selalu mendasarkan ajarannya kepada karya Roh Kudus yang menyapa gereja melalui putusan kolektif. Itulah sebabnya yang mendasari konsili. Jadi konsili itu bukan hanya pendapat pribadi, pangkatmu itu apa, kamu itu jauh dari peristiwanya, hidup ribuan tahun setelah peristiwanya, bahasamu juga tidak sama dengan bahasa yang dipakai oleh bapak-bapak gereja dan para rasul, budayamu juga jauh berbeda dengan budaya yang dipakai oleh bapak-bapak gereja dan para rasul. Kok kita merasa bisa menyalahkan bapak gereja? Hati-hati, Anda bisa kualat kalau berpikiran liar seperti itu. Agama itu selalu ada patron. Agama apapun juga, sebebas apapun saudara-saudara Yahudi, dia memiliki 13 pengakuan iman Yahudi. Sebebas apapun, seliberal apapun saudara-saudara Muslim, dia memiliki rujukan, yaitu sunnah Allah dan sunnah Rasul. Ini kekristenan ini terlalu bebas, saudara-saudara. Jadi ketika saya membandingkan seperti ini, termasuk kata pemakaian kata dat, kata ausia dalam tradisi Islam maupun Kristen, itu bukan untuk membenturkan satu agama dengan agama lain, tapi untuk mencari paralelisasi bahwa Anda tidak perlu menjadi Kristen untuk Anda bisa paham ajaran Kristen. Anda tidak perlu menjadi Muslim untuk menjadi ajaran Muslim. Dan jangan mengeluh-elukan kaum mu'alaf atau kalau sebaliknya murtad. Itu bukan nafas kita, bukan nafas kebangsaan kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Maka silakan, sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing, kata Bung Karno. Tapi jangan suka salah paham dan mempertahankan paham yang salah terhadap agama lain. Tak jemu-jemunya saya menyerukan ini, termasuk dimanapun saya berada. Bangun pagi saya minum kopi, kemudian
saya membuat tayangan ini untuk menyapa teman-teman di tanah air, karena saya sendiri sekarang tidak tinggal di Indonesia, maka saya sangat rindu dengan tanah air, dengan menyapa teman-teman supaya selalu ada persekutuan antara kita. Secara khusus adalah komunitas yang saya bangun selama ini di Indonesia. Kembali kepada ajaran Tritunggal. Lalu ketika Yesus mengatakan demi nama Bapa, demi satu nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu bagaimana kita merefleksikan dalam perjalanan yang panjang, bukan hanya dalam sejarah Perjanjian Baru dan komunitas rasuli, tapi dalam Alkitab. Berkali-kali, ribuan kali saya berkata, Anda buka Alkitab pertama, kitab Torah, sudah ada refleksi tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Orang Yahudi sendiri menyebut Allah itu sebagai Avenu Seba Semayim, Bapa kami yang di surga. Tanpa kesan fisik Allah itu berjenis kelamin. Tetapi dalam Alkitab, saat penciptaan itu sudah ada ungkapan Elohim, Ruach Elohim, wa Yumer Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan dengan satu batu, satu kelereng, atau satu makanan, roti atau bakpao. Layang-layang di atas permukaan air artinya memberi hidup kepada ciptaan yang baru, menyalurkan hidup dari sumber hidup yang kekal dalam dirinya sendiri. Wa Yumer Elohim, dan berfirmanlah Allah, Yahiur wa Yahiur, jadilah terang maka terang itu jadi. Maka formula besen, formula demi nama, formula esto onoma itu khas Kristen, dan itu selalu bermatra tiga, bermatra, berdimensi tiga. Tiga kali kudus Trisagion, kidung dalam kitab Nabi Yesaya. Tiga kali berkat Harun. Bapa selalu dikaitkan dengan firman-Nya dan Roh Kudusnya. Soal orang Yahudi tidak bisa menerima tafsiran Bapak Gereja, itu urusan lain. Tapi baik Kristus maupun Judaisme dari segala sektenya, yang namanya sekte Farisi, sekte Saduki, sekte Eseni, itu memiliki hak untuk menafsirkan buku Taurat yang sama, karena mereka memang berasal dari komunitas itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ungkapan demi nama lalu dikaitkan dengan tiga. Putra itu sinonim atau metafor daripada firman Allah yang kekal, dan Roh Kudus itu adalah roh Allah yang kekal. Ini jelas-jelas ajaran kitab suci, jelas-jelas memiliki rujukan secara bersinambung dari zaman ke zaman, dan konsili itu sekedar menegaskan ketika gereja menghadapi ajaran-ajaran heretik. Sebagaimana kalau dalam Islam yang namanya ahli sunnah wal jamaah itu muncul karena ada penyangkalan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran sebagai firman Allah itu ciptaan. Nah, makanya muncul kata-kata barang siapa mengatakan Al-Quran itu adalah ciptaan, itu adalah makhluk, maka dia adalah kafir. Reaksi ahli sunnah wal jamaah ini karena adanya Mu'tazilah. Begitu juga reaksi gereja bahwa firman Allah yang menjadi manusia dalam Kristus Yesus itu sebelum kedatangannya sebagai manusia, sebelum nazala minas sama'i wa tajassada birrohil kudus, Allah yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman. Lahir dari Bapa itu artinya tidak mungkin Allah itu beranak dan diperanakkan seprimitif mereka yang mengatakan kalau Allah itu punya anak siapa bidanya. Ini adalah pewahyuan diri ilahi melalui sang firman. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, Yohanes 1 ayat 18. Karena Allah dalam wujud ilahinya tidak bisa digambar, tidak bisa difoto, tidak bisa dibuat perwujudan fisik, karena tidak seorang pun pernah melihat Allah. Allah itu bertakhta di atas terang yang tak terhampiri. Tapi anak tunggal yang ada di Tuhan Bapa, artinya firman Allah yang menyatakan siapa Allah, itu telah segi satu. Artinya apa? Menyatakan Allah dari keberadaannya yang tak terlihat menjadi terlihat, ternyatakan di firman-Nya. Nah, firman Allah itu menjadi sebelum segala abad, artinya sebelum ada ruang, sebelum ada waktu. Jadi ajaran ini sungguh-sungguh memotret penafsiran para rasul, murid-murid para rasul, dan bapak-bapak gereja sepanjang segala abad. Nah, karena itu satunya seperti saya awal ceramah tadi, awal daripada presentasi saya tadi, satunya Allah yang disebut Osia itu tidak sama dengan satunya kelereng, satunya batu. Makanya ini metafisika.
Saya sering pula mengutip 3 tingkat abstraksi manusia untuk melihat kenyataan, ya, untuk menerima pengetahuan yang berangkat daripada kenyataan itu. Misalnya dari Aristoteles. Nah, nanti Anda salah paham lagi. Ini ajaran Tritunggal didasarkan atau ajaran filsafat Aristoteles, tidak seperti itu. Banyak orang ngomong pilu, orang ngerti pilu kok ngomong pilu. Coba perhatikan itu. Ya, logosnya iman Kristen dari pilu itu lo ketemu pirang perkoro, Anda ngomong seperti itu. Belajar dulu. Kalau ngomong pilu langsung membaca tulisan-tulisannya dari sumber primernya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kalau bicara tentang kitab suci langsung dari sumber primernya, jangan dari orang ke orang. Itu namanya sumber sekunder. Berlagak, mengkritik konsili, tapi Anda sendiri tidak pernah baca dokumen primernya konsili. Nah itu saudara-saudara, saya katakan begini karena apa? Tidak ada satu komunitas keagamaan yang diserang, disalahpahami melebihi dari iman Kristen. Pertama, disalahpahami dari dalam. Karena iman Kristen yang pertama menghadapi benturan terhadap masyarakat, individualisme, liberalisme dalam pemikiran. Itu pertama kali gereja. Sebelum agama-agama lain bahkan sampai hari ini memprotek diri agar tidak boleh harus dikritisi secara ilmu pengetahuan, Kristen sudah mengalami kira-kira 300 tahun lebih. Yang kedua, kesalahpahamannya tidak jemu-jemunya untuk selalu menyatakan ini, mengulang-ulang biar seperti yang ditulis oleh Musa, metode mengulang-ulang sampai dituliskan di depan pintu yang namanya Mesusa, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Saya akan selalu mengulang-ulang sebab ajaran Tritunggal yang Maha Esa itu adalah refleksi gereja. Nah, tingkat pertama, refleksi manusia, mengabstraksi sebuah ilmu pengetahuan itu adalah tingkat fisik. Tingkat fisik ini kalau Anda tidak bentuknya gelas ini, misalnya ada bundaran atau ini ada persegi panjang, baru Anda bisa menyimpulkan, oh misalnya HP saya ini persegi panjang karena ada bendanya. Bola itu bentuknya bulat karena ada bendanya. Tetapi menyimpulkan sesuatu harus dengan bukti ada bendanya itu pengetahuan yang paling rendah. Yang kedua, matesis. Abstraksi yang kedua ini orang tanpa melihat bendanya itu hanya ada kalkulasi. Hanya di alam kalkulatif pikiran. Misalnya, wujudnya tidak ada, hanya ada di hitungan kita. 1000 kali 10, 10.000, tidak ada bendanya 10.000, tapi ada di alam kalkulatif. Itu tingkat yang kedua, melahirkan ilmu yang namanya matematika dan seterusnya. Tingkat yang ketiga baru itu namanya teologi atau metafisika. Meta di sebalik, beyond the physics. Jadi dibalik yang fisik. Lah Tuhan itu wilayah ini, saudara-saudara. Maka saudara-saudara keliru, sangat keliru dan sesat berpikir ketika Anda mengatakan Tritunggal tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, itu tidak masuk di akalmu karena kamu salah metodologis. Wong Tuhan kamu jumlah. Tuhan itu tak terhingga. Kalau tak terhingga tambah tak terhingga, tetap tak terhingga. Kalau tak terhingga dikali tak terhingga, tetap tak terhingga. Karena Tuhan itu tidak terhingga. Tan keno kinoyong opo bahasa Jawanya. Nah itulah saudara-saudara. Jadi ajaran Tritunggal itu bukan ajaran tentang berapa jumlah Tuhan, tapi ajaran tentang bagaimana Allah menyatakan diri, bagaimana Allah yang dalam misterinya yang tak terselami itu menyatakan diri sehingga kata Alkitab, rahasia yang didiamkan selama berabad-abad sekarang telah dinyatakan bagi kita melalui kedatangan Kristus ke dunia. Dari Laut Mati, ya, dari Dead Sea di Yordania, saya menyampaikan salam damai untuk semua orang, jangan salah paham dan jangan berpaham salah lagi.